masa kini, pertanian tidak bisa dikelola sendiri-sendiri oleh petani atau pekebun. Namun juga perlu dukungan semua pihak, hingga petani bisa lebih kuat dalam bentuk korporasi petani yang berada dalam kawasan pertanian. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mulai mengembangkan apa yang disebut pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, sesuai potensi hasil pertanian di wilayah masing-masing. KSU Mitra Petani awalnya koperasi atau KUD Karya Manunggal. Namun seiring perjalanannya pada tahun 2009, KSU berdiri sendiri di wilayah SP1 sampai hari ini. Dan anggota kita terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok plasma, kurang lebih 366. Kemudian sisanya ada anggota non plasma. Ya, ini sehingga berjumlah kurang lebih 700 anggota. Kalau yang plasma itu secara otomatis petani yang bawaan dari transmigrasi, yang penduduk asli dari bawaan transmigrasi yang mulai masuk tahun 89 dan 90. Kemudian yang non plasma tentu orang-orang atau warga yang ada di desa Hang Tuah ini yang secara tidak langsung dia tidak punya plasma tapi warga sini dan ingin menjadi anggota di koperasi ini, tentu kita fasilitasi sebagai anggota. Untuk bidang-bidang unit-unit yang ada di koperasi, selain penjualan TBS melalui koperasi, juga melayani simpan pinjam, ada juga pupuk dan saprotan, kemudian ada juga unit agen atau pembelian pihak ketiga. Pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani bertujuan untuk menghasilkan keterpaduan antara program dan kegiatan pembangunan pertanian. Dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas pelaksana anggaran di lapangan, penguatan sistem dan usaha agribisnis secara terintegrasi, peningkatan posisi tawar dan kesejahteraan petani, serta penguatan kontribusi sektor pertanian dalam peningkatan perekonomian wilayah. Dulu bisa dibilang dari Jawa berangkat kemari transmigrasi, Mas. Transmigrasi tahun 90. Dilatih dulu, kerja harian, terus sudah 5-6 bulan kami dipercaya PTP, diserahi kebun 2 hektar. Kami rawat, manfaat dari anggota bisa dibilang meringankan atau membantu petani. Dengan adanya koperasi kita bisa kerjasama menentukan harga. Kalau sendiri itu lebih susah, Mas, karena kalau sendiri itu larinya ke tengkulak, harga lebih rendah, bukan lebih rendah lagi, anjlok gitu. PTP 5 total luasan kebun intinya ada sekitar 85.000 kebun inti. Di plasmanya sendiri ada sawitnya 56.600, karetnya 17.000 hektar. Kalau plasmanya rata-rata kelapa sawit yang 56.000 tadi sudah masuk generasi kedua. Karena ditanam sekitar tahun 85-an ke atas, berarti rata-rata umurnya sudah di atas 25 tahun. Jadi tugas kita sebenarnya PTP 5 sangat konsen untuk membina masyarakat. Jadi prinsip kami harus PTP intinya maju, masyarakatnya juga maju. Jadi program kami sebetulnya ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita memperkuat kelembagaan KUD ini, seperti KUD Mitra Petani ini. Terus yang kedua, program kita bagaimana kita meningkatkan pendapatan dari KUD. Jadi seperti KUD Mitra Petani ini, karena dia sudah tua, kita ada tugaskan ASKEP manajer di sini bagaimana membina mereka. Walaupun protasnya sudah tua katakannya, tapi pendapatannya bisa, produksinya bisa tinggi. Terhadap yang baru diremajakan, tugas kita bagaimana membina mereka supaya produksinya lebih tinggi lagi nanti sehingga mereka juga sejahtera. Khusus PTP 5, tapi saya rasa sama karena memang desain awalnya kita itu 40% dari masyarakat, dari bagian dari PTP 5 ini sangat penting, urgen. Jadi kami, makanya tadi saya bilang kita ada direktorat khusus, kita juga benar-benar PSR ini kita sampai sekarang 3 tahun lagi kita harus menggait 23.000. Tujuannya apa? Supaya kontinuitas produksi ini bisa terjaga dengan kita. Kedepan diharapkan korporasi yang sudah dan akan terbentuk di tiap-tiap daerah dapat terdata dan terkoordinir dengan baik, sehingga pemerintah daerah bisa secara mudah menentukan kawasan-kawasan pertanian andalan di daerahnya.